Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga pagi hari ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat merdeka. Ini masih dalam nuansa Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahunnya. Alhamdulillah di studio podcast Las Harfa teman-teman sudah hadir narasumber Faiz di pagi hari ini. Insya Allah obrolan nanti akan sangat menginspirasi untuk kita semua. Beliau adalah Kang Asrori, merupakan terapis profesional pijat refleksi di Kota Serang dan juga Bekam ya. Assalamualaikum Kang Rory. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah sehat ya. Sempet nyasar nggak datang ke sini? Aman, ada Google Maps. Google Maps-nya lagi mendukung. Kang, ini sebelum kita ngobrol lebih jauh soal bagaimana peluangnya, tantangannya, terutama terapi pijat bekam tradisional dengan mungkin dengan pijat-pijat yang lebih profesional, yang lebih modern dan lain sebagainya. Kang Rory akhirnya memutuskan untuk fokus di pijat dan bekam ini awalnya seperti apa? Mungkin bisa diceritain dulu Kang Rory. Jadi sebetulnya awal mula kita bergerak di terapis atau di pijat tradisional ini tentunya melihat di era saat ini orang-orang yang memang kadang ngelihat di sekeliling kita atau lingkungan kita kadang mereka pegal, kecapean, atau mungkin ketika teman-teman kita juga termasuk saya dari udah lama juga di Bekam itu sudah hampir 8-9 tahun kan. Jadi terkadang bergerak di bidang kesehatan terutama di pijat refleksi dan bekam ini tentunya untuk menjadi orang yang pertama bisa penanganan pertama seperti itu. Misalkan gini, kita ada teman-teman bola gitu kan, itu kadang kan teman ada yang cedera di lapangan, ada yang mungkin mereka kakinya keseleo gitu. Nah itu dulu tuh sampai pengen keinginan gimana saya bisa supaya ketika memang dia lagi ada keseleo gitu, kita bisa menangani secara langsung gitu. Nah akhirnya kita lama-kelamaan kita pelajari gitu kan, terutama ya di lingkungan kemasyarakatan juga sama seperti itu. Ada yang memang mereka tuh kadang masuk angin, cuma sekedar dikerok gitu kan. Nah akhirnya beriring waktu kita mempelajari gitu kan. Alhamdulillah tuh kita udah mulai beradaptasi dengan lingkungan yang memang mereka membutuhkan pijat. Siap, artinya sudah hampir 9 tahun bergelut di pijat, bekam, refleksi. Yang paling banyak sering dialami oleh masyarakat itu biasanya masalah apa Kang Rory? Jadi gini biasanya Kang Faiz itu ya pasien-pasien kita terutama baik itu panggilan ataupun ke tempat itu biasa paling banyak itu pinggang yang sering dirasakan karena kan orang biasanya itu orang-orang kantoran, PNS, pekerja yang memang kadang berangkat naik motor kan duduk tuh kan, berangkat naik mobil duduk gitu. Akhirnya ketika nyampe kantor jalan sebentar duduk lagi, lama berjam-jam istirahat bentar cuma makan duduk lagi gitu kan. Istirahat nanti masuk lagi ke kantor duduk lagi, sampai pulang pun naik mobil motor duduk lagi, nyampe rumah apa tiduran gitu. Akhirnya kan secara akumulatif waktu ke waktu, hari ke hari. Belum lagi pikiran yang tekanan dari bos gitu kan, harus ada yang dikerjakan, sudah diselesaikan, sehingga akhirnya mereka tidak fokus dengan kesehatannya gitu. Bahwa di dalam tubuh kita ini ibarat mobil dan motor mah perlu servis kan. Jadi kalau bahasa kita ke pijatnya itu kalau di badan itu bagian dari perbaikan gimana starter biar lancar, gimana rem biar selalu berfungsi, gimana biar pelumas olinya terus lancar gitu kan, pergantiannya dengan bekam itu tadi pergantian oli gitu. Jadi emang terutama pembersihan karat-karat lah kalau di mobil itu kan, kalau di mobil di kendaraan kan kalau semakin banyak karat dan sebagainya kan malah merusak. Akhirnya lama kelamaan mobil akhirnya udah nggak berfungsi sehingga ya banyak penyakit yang terjadi seperti itu. Jadi memang lebih banyak keluhan soal pinggang. Kang Roy, artinya sebelum banyak masyarakat yang memang mengeluhkan soal pinggang, ada nggak sih cara-cara sederhana yang bisa dilakukan oleh diri sendiri nih sebelum datang ke tempat pijat refleksi atau bekam yang bisa kita lakukan, minimal kita bisa lakukan sendiri di rumah atau di kantor, Kang Roy? Nah betul, jadi baiknya itu karena kan emang biasanya badan kita itu sudah ada setelan pabriknya. Jadi setelan pabrik itu bahasanya
si urat gitu kan, si otot semua kan dalam kondisi elastis gitu ya. Awal orang ketika bayi kan gampang digerak-gerakin dari mulai bahasanya kaki, dari mulai kaki yang harusnya bisa sampai ke area apa namanya belakang punggung kan, itu bisa nempel, bisa aja. Tapi kalau ada orang yang bermasalah, itu bisa aja ketahan di area lutut karena tidak bisa nempel ke belakang. Makanya dulu kita di sekolah itu suka ada yang namanya stretching kan sebelum olahraga. Sebelum olahraga itu ada stretching itu dalam rangka menarik otot agar elastis ketika dipakai aktivitas olahraga. Nah bagi kita nih yang mungkin orang kantor, orang pekerja yang memang hampir mendominasi dalam pekerjaan kita ya duduk, itu baiknya emang apa namanya dalam duduk pun harus benar-benar bagus gitu kan. Tidak terlalu mengikuti apa namanya bentuk kursi sehingga ya harus membongkokkan diri kan gitu, itu kan yang membuat badan kita malah rusak sendiri gitu karena dengan bentuk kursinya. Nah baiknya emang sebelum dan sesudah itu kita harus benar-benar apa namanya lebih banyak menggerakkan badan kita. Jadi jangan sampai berlama-lama di depan laptop sehingga jaringan tubuh kita ini menjadikan kaku, tidak bisa bergerak gitu. Artinya sesekali tangan walaupun kita sudah ngetik, sesekali kita diginiin gitu. Jadi biar area ini tuh kembali elastis lagi. Kalau akumulasi kan malah nanti kenceng. Ibarat Kang Faiz ibarat karet. Kalau karet lama-lama enggak ditarik kan dia malah keras ya. Tapi kalau sering kita karet itu mainkan, tarik ulur, elastis enak. Betul. Jadi buat teman-teman semua yang memang selama ini bermasalah dengan pinggang atau bagian tubuh yang lain yang tadi Kang Rory sampaikan, ada kalanya teman-teman sering melakukan stretching atau kan gerakan-gerakan yang ringan ya kan, jadi jangan melulu 8 jam duduk depan komputer gitu kan atau depan laptop, tapi gerakannya bisa apapun itu Kang ya. Kita bisa stretching lah gitu, kaki, tangan, paha, baik itu gimana kepala. Jadi artinya semua terutama di lipatan-lipatan tangan sebagainya atau mungkin di sendi-sendi, pertemuan dari sendi ke sendi itu emang baiknya terus dibuat gerakan-gerakan yang mengembalikan pada akarnya dulu gitu, mengembalikan pada pabriknya dulu gitu. Kang, artinya kan untuk menjadi seorang terapis, seorang pijat yang profesional benar-benar paham nggak mudah. Ada ilmunya, ada tahapannya, ada prosesnya, atau ada lisensinya nggak sih Kang, buat teman-teman juga biar nggak sembarangan nih capek datang ke tempat pijit yang kita nggak tahu nih profesionalnya seperti apa, kepahamannya seperti apa. Ada ininya Kang ya untuk terapis itu sendiri. Nah biasanya kan emang kalau di terapis di desa atau di perkampungan kan biasanya mereka ada turunan. Ada, jadi biasanya mereka yang turun itu ya mereka sudah ada bahasanya itu apa namanya ya, ada energi yang memang tersambung gitu kan. Nah kalau kita karena pemula ya, pemula biasanya emang karena ada training atau pelatihan itu yang memang dalam rangka apa namanya membuka ataupun mempelajari dasar-dasar dan itu karena ini namanya ilmu praktek ya Kang Faiz. Jadi tentunya baiknya kita biasanya setelah training atau kita pelatihan itu biasanya langsung mencari pasien yang bisa kita terapi Kang. Karena emang ilmu terbaik itu ketika setelah kita menjalani praktek ataupun menjalani training itu emang harus memperbanyak jam terbang Kang. Karena biasanya dari setiap pasien ke pasien dengan berbeda keluhan, begitu juga kadang berbeda penanganan. Karena pijat kita itu kan emang apa namanya pijat yang berbagai macam ya, termasuk disiplin ilmu lah. Udah kalau di Indonesia udah ada pijat Jawa. Dari dulu kan emang di kita itu ada yang namanya pijat ibu hamil gitu kan, untuk biar kembali pulih lagi, pijat bayi biar badannya nggak terlalu lemas gitu kan. Jadi udah seiring waktu itu semakin pijat semakin modern Kang. Udah ada dikombinasi dengan Thailand massage-nya, dengan gerakan-gerakan akupunktur dan sebagainya. Belum nanti ada lagi pijat yang khusus dengan pijat Bali. Jadi semakin berkembang itu karena kan perkembangannya itu Kang, pijat itu apa dari dulu udah digunakan. Akhirnya diduplikasi dengan berbagai disiplin ilmu terutama di Asia Tenggara, di Korea, Eropa, India, Bali gitu. Itu udah mulai menyebar. Jadi artinya emang
Baiknya kalau kita boleh berpesan kepada teman-teman semua itu dalam 1 sampai 30 hari dalam 1 bulan itu kita dalam 1 hari harus benar-benar ada healing buat diri pribadi kita. Terutama dengan merelaksasi badan, dengan pijat, dengan refleksi. Itu dalam rangka meningkatkan memperpanjang kehidupan kita gitu. Karena kadang kalau kita di pekerjaan sudah mentok, kadang kan kayak pikiran seolah mentok nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal dengan kita datang ke spa, dengan kita menjadwalkan terapi tiap bulan sekali, itu akan membuat badan lebih enak. Lebih otomatis kalau badan sehat, energi kuat, juga akan lebih produktif. Lebih produktif gerak ininya kan kerjanya gitu. Jadi kerjanya nggak males-malesan gitu kan. Ini kan kalau Faiz lihat kan Kang Rory ini lebih ke arah bekam terapis gitu. Betul. Apa yang membedakan pijat Kang Rory, mohon maaf, dengan pijat-pijat yang lain? Atau memang sebenarnya semua pijat itu sebenarnya sama saja Kang Rory? Setelah kita bertemu dengan beberapa terapis kita yang udah antar kota, ada yang dari Lampung, dari Cikarang, dari Bekasi, dari Ciamis dan sebagainya, itu ternyata untuk pijat itu semuanya hampir sama secara tujuan dan fungsi. Sama tujuan dan fungsi. Tapi secara metode baik itu mungkin gerakan, baik itu secara sentuhan, itu pasti berbeda. Itu betul. Soalnya seni. Tapi dalam artian setiap orang mempunyai keluhan misalkan di punggung, di kaki atau dimanapun itu, dalam penanganan, dalam tujuan semuanya hampir sama gitu. Cuma memang kadang berbeda di metode, di pembuka atau mungkin di closing, di penutup ketika pijatnya itu. Siap. Jadi secara garis besar ini teman-teman sahabat harapan, pijat itu tujuan dan fungsinya sama untuk betul. Kembali mengembalikan energi, betul. Mengembalikan semangat, lelah. Tapi memang seninya beda-beda tadi. Betul, seni. Nah, artinya kan kalau di bekam itu kita ada PBI ya, Perkumpulan Bekam Indonesia. Nah, itu emang ada tahapan-tahapan lisensi juga. Ada yang orang pelatihan dulu, nanti harus sekian dapat pasien baru dapat sertifikat sebagainya. Betul. Dan itu terus kita upgrade gitu kan. Sama di di pijat refleksi juga. Itu tentunya berdasarkan disiplin ilmu yang memang ya sudah banyak beredar gitu. Makanya baiknya emang kita harus ada guru yang bisa kita sharing gitu kan. Terus ada pelatih-pelatih kita yang membimbing kita, dan tentunya dengan memperbanyak praktek dan jam terbang. Betul, itu yang paling penting adalah memperbanyak praktek dan jam terbang. Betul. Ya Kang ya. Betul. Karena balik lagi disiplin ilmu ini adalah disiplin praktek. Betul. Kan tentu selama 8-9 tahun perjalanan Kang Rory. Sambil minum Bang. Oh iya, siap. 8-9 tahun Kang Rory menjalani terapis ini kan banyak cerita, banyak kisah. Betul. Dan tentu akan sangat memiliki puasan tersendiri ketika orang yang kita tangani kembali sehat, kembali produktif. Pernah punya cerita itu Kang yang tadinya mungkin sakit lama, mohon maaf tidak bisa ngapa-ngapain, datang ke Kang Rory tiba-tiba jadi fit lagi, jadi sehat lagi. Tentu puas ya Kang ya. Jadi Kang Faiz pernah salah satu pasien kita itu di terapi yang kedua bersama istrinya itu, alhamdulillah setelah itu ketika kita bekam, istrinya yang bilang tuh, Kang katanya setelah kemarin dibekam, alhamdulillah suami saya sekarang udah nggak ngonsumsi obat lagi karena badannya udah nggak ada bintik-bintik lagi. Biasanya itu sehari itu pasti keluar itu bintik-bintik itu. Nah akhirnya istrinya sekarang udah bebas mau belanja apa aja. Jadi mau itu sayuran dia makan, ikan dia makan, telur dia makan, sehingga kita malah ada kepuasan tersendiri. Dan si orang ini udah lepas dari obat. Dulu pagi harus obat, sore harus obat, siang harus obat. Racun justru ya. Artinya kan emang semakin itu dikonsumsi ya jadinya ke badan kita juga sebetulnya. Betul. Dan itu memiliki rasa kepuasan sendiri kan. Itu kita luar biasa akhirnya ketika kita terapi beliau lagi udah kita maksimal banget lah. Artinya emang itu kadang menjadi reward tersendiri buat kita, hadiah yang memang tidak terkira. Betul. Sehingga kadang kita walaupun berbagai macam orang, kita terapis ya semaksimal yang kita bisa. Gitu, bukan dalam rangka soal tahap dan sebagainya Kang. Kita ya menjalankan gimana caranya dengan wasilah tenaga kita, bahasanya wasilah Allah lah ya yang bakal menyembuhkan. Dan kita itu bismillah gitu. Jadi makanya ya kita niatnya ya dalam rangka bismillah aja untuk menjadi wasilah pengobatan. Luar biasa. Artinya kan sebelum fokus sebagai seorang terapis bekam kan Kang Rory juga tadi sempat bercerita ya teman-teman ke Faiz bahwa ada
hal lain yang beliau kerjakan gitu sebelum jadi akhirnya fokus di terapis ini. Tentu ketika memutuskan diri untuk fokus kan ada keluarga di belakang, ada orang tua, ada istri, ada anak dan lain sebagainya. Apakah memang keluarga terdekat ini benar-benar full support? Oke, nggak apa-apa, Kang Rory fokus di terapis, atau sebenarnya awalnya ada pertentangan dulu, Kang Rory? Ya, jadi sebetulnya dalam setiap pekerjaan yang kita tekuni itu pilihan ya. Pilihan dan memang harus diseriusi sebetulnya. Makanya kadang dengan dalam rangka kita minta ridho, terutama dengan orang tua, kita datang ke rumah, kita pijit orang tua, Kang. Karena orang tua termasuk bapak tuh ada keluhan di pinggang gitu. Makanya kita setelah menimba ilmu di kota Serang, kita pulang ya dengan mengaplikasikan itu ke orang tua. Akhirnya kan mereka merasakan juga tuh ada perbaikan-perbaikan gitu kan. Artinya kita pijat, kita pakai telemedicine dan sebagainya. Itu tentu awal-awal pasti kok bisa gitu kan. Anda kan seorang SAG gitu kan. Tapi kenapa harus terjun di di bidang perpijitan ini gitu. Tapi ya apa boleh buat gitu, karena emang ini kebutuhan setiap orang. Karena kita sesekali kemarin pernah satu ketika ketemu menterapi ketua jurusan, Kang. Ketua jurusan dulu saya ketika kuliah. Jadi dulu terakhir ketemu itu ketika bimbingan skripsi, dan kemarin alhamdulillah ketemu lagi dalam rangka terapi gitu. Dan itu alhamdulillah disupport, selagi itu baik, selagi itu berkah, selagi itu bisa memberi manfaat kepada setiap orang. Karena satu poin itu tadi benar kata Kang Faiz. Itu kita dalam rangka silaturahim, Kang. Betul. Yang nggak ketemu sama sekali kita bisa ketemu lagi. Yang kita nggak bisa ketemu dengan para dewan, dengan para pengusaha gitu kan. Alhamdulillah kita bisa ketemu dengan mereka. Mantap. Dengan aparatur sipil, dengan para polisi, TNI, kita alhamdulillah itu, Kang. Bisa terhubung kepada mereka. Silaturahmi, ya, silaturahmi. 1-3 jam kita ngobrol, itu udah ngobrol, Kang, akhirnya. Sambil kita medit tapi kita banyak ilmu, disiplin ilmu yang masuk. Betul, alhamdulillah. Jadi memang akhirnya banyak teman, banyak silaturahmi, tentu banyak rezeki di sana dan memperpanjang usia, Kang. Betul, setuju, benar. Kang, akhirnya sekarang sudah benar-benar fokus di sini untuk masyarakat Kota Serang, mungkin Kang yang ingin tahu lebih lanjut terkait terapis bekam ini, mungkin bisa di mana Kang taunya? Bisa di sosial media kah, atau bisa menghubungi Kang Rory langsung di nomor berapa, atau memang prakteknya di mana ini, Kang Rory mungkin? Ya, jadi untuk teman-teman semua yang memang yang butuh refreshing atau healing, atau kita mungkin kepenatan di dalam pekerjaan. Jadi mohon maaf nih, healing tuh nggak melulu soal ke pantai, ke mall ya? Betul, Kang. Itu orang ketika dipijit itu, Kang, paling rileks dan paling santai itu udah mereka tenang, rileks, santai, tidur. Jadi kalau selama ini kita berpikirnya healing itu ke mall, ke pantai, belanja, itu nggak melulu benar itu ya? Betul. Jadi artinya healing kan artinya dalam rangka merefreshing pikiran kita dari segala aktivitas. Jadi kan ketika orang lagi dipijit itu orang tuh udah kayak bukan di dunia dia lagi saat kerja. Karena otot sudah kita rilekkan, badan sudah kita tenangkan, kita nyamankan gitu kan. Bahkan dengan ada suasana musik dengan instrumen relaksasi, Kang. Kalau biasa kita ngerelaksasi pijit itu pakai itu. Nah, jadi untuk teman-teman semua yang memang ada keluhan atau mungkin yang tidak, dan baiknya emang lebih baik kita mencegah daripada mengobati ya, Kang Faiz ya. Terutama kita pijat ataupun bekamnya bisa di sebulan sekali. Kita hadir di Kota Serang, itu ada di Ruko di TBL, Ruko Taman Banten Lestari, di Blok D 01 nomor 30. Jadi di jajaran bengkel, jajaran toko, di situ ada ruko kita khusus pijat refleksi bekam cabang Serang. Dan itu kita alhamdulillah sudah berjalan di tahun ini, sudah hampir 6-7 bulan lah ya. Dan kita sudah beberapa di titik-titik cabang juga sudah berjalan. Dan itu menangani berbagai keluhan, baik itu gurah telinga, gurah mata, dan berbagai pelayanan yang lainnya. Terapisnya baru Kang Rory aja atau ada tim? Untuk terapis kita ada tim, ada spesialis yang bagian percederaan, ada yang memang kita semuanya bisa gitu.
dan berbagai permintaan pasien yang lainnya ya tentunya insya Allah kita bisa menangani itu gitu tuh. Dan itu tempatnya juga alhamdulillah ada di pinggir jalan, terjangkau, dan tentunya ya dengan wishlist yang jelas, dengan terapis yang memang standby, dengan waktu dari pagi sampai malam standby. Siap. Sosial media atau nomor WhatsApp mungkin kan? Kalau untuk nomor WhatsApp bisa menghubungi saya di 08966 478 6199. Nanti ada di bawah ini. Dan nanti untuk media sosialnya kita sudah ada di Facebook, di TikTok, di Instagram, Pijat Refleksi Bekam Serang. Pijat Refleksi Bekam Serang. Tuh, teman-teman bisa langsung di-follow. Pengen tahu alamat, nomor telepon, bisa langsung kunjungi sosial medianya. Teman-teman nanti akan langsung ditangani oleh terapis-terapis yang benar-benar profesional. Jadi keluhan apapun yang teman-teman alami, terutama keluhan soal badan ya, pegel-pegel, mudah lelah, capek. Ini teman-teman solusinya cuma satu, dipijet ya. Jadi kalau lagi capek itu bukan ke pantai, bukan ke mall, bukan naik gunung lebih capek lagi, tapi dipijet teman-teman. Setuju. Itu yakin abis pulang pijet itu langsung semangat lagi dan akan lebih produktif ya Kang. Insyaallah. Kang Rory, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Lasarva. Semoga obrolan ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua yang mendengarkan. Terakhir mungkin Kang Rory, apa yang Kang Rory sampaikan? Yang pertama untuk semua apa sebutannya, pelanggan ya? Pelanggan atau mungkin tamu spesial tamu kita. Spesial yang udah pernah hadir, apa yang Kang Rory sampaikan dan ajakan untuk masyarakat Serang. Kalau yang capek-capek bisa langsung ke Kang Rory, silakan. Iya, untuk teman-teman atau warga Kota Serang yang yang butuh badan ada peningkatan kualitas atau memperpanjang hidup seperti itu, dan itu kita sarankan agar dalam 1 bulan sekali bisa melaksanakan terapi bekam ataupun pijat dalam rangka merelaksasi, mengendorkan otot kita yang kencang, dalam rangka penyegaran, dalam rangka servis terbaik buat diri kita. Jadi, dan datanglah ke tempat kami atau bisa melalui panggilan kita, dan kita melakukan pelayanan terbaik, dan tentunya pelayanan terbaik ini untuk kebaikan, untuk kemaslahatan kita semua, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu, dan tentunya melaksanakan aktivitas dengan produktif, menghasilkan, dan tentunya kita selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ucapan untuk pelanggan yang pernah datang, Kang. Jadi untuk para pelanggan, terima kasih yang hari ini sampai saat ini sudah berlangganan tiap bulan, alhamdulillah, dan mudah-mudahan pekerjaannya terus produktif, terus dia diberikan kesehatan selalu, dan alhamdulillah pelanggan kita ini kadang tidak menunggu sakit. Mereka kadang kalau sudah waktunya kita ingatkan tanggal sekian mereka harus terapi, mereka terapi. Siap. Jadi alhamdulillah beriring waktu pelanggan terus kita meningkat, dan pelanggan-pelanggan yang memang sudah rutin alhamdulillah terus berjalan. Dan itu kita ucapkan terima kasih banyak, dan salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Pelanggan paling jauh dari mana Kang datangnya? Pernah ada yang dari IKN mungkin? paling dari Solo gitu, yang memang mereka sambil mudik gitu kan, ketika dia mau. Ada yang dari Solo ya? Ada dari Solo, dia mau pulang ke Solo lagi, terapi dulu di kita. Nah, jadi emang rumahnya di Solo gitu kan, jadi kesini cuma pulang. Ada yang dari paling di seberang aja sih, paling daerah Cilegon. Gitu. Atau mungkin Kabupaten Serang. Kabupaten Serang. Siap. Jadi memang untuk saat ini lebih banyak dominan pelanggannya dari Kota Serang. Ya. Teman-teman langsung kunjungi, ini adanya di TBL. TBL tuh di mana Kak Faiz? Deket sama Rau ya. Trondo lewat dikit belok kiri itu udah masuk TBL teman-teman. Ya, terima kasih banyak Kang Rory. Sama-sama. Sukses selalu. Faiz pamit teman-teman. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.